Saya kasih tahu sebabnya, Bu Dari. Mudah-mudahan Ibu tidak mencelakakan saya nih. Apa itu? Oke, gini ya. Kenapa Kristen tidak laku di kampung halaman Yesus? Ya saya setuju dengan Pak D tadi. Kenapa? Karena ajaran Kristen itu berbeda jauh dengan ajaran Yesus. Ajaran Kristen itu banyak sekali yang bertolak belakang dengan ajaran para nabi. Sedangkan Yesus ini pewaris daripada ajaran Nabi Musa. Monoteisme dia. Tapi Kristen ini tidak monoteisme. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Contoh nih, yang paling signifikannya Bu ya, ada penyembahan berhala di sana, ada penyerahan tumbal darah manusia di sana. Ini kalau dijual di kampung halaman Yesus, sampai neneknya kiper 2 kompetisi kagak laku. Yang laku adalah dari harus Romawi dulu. Bagaimana cara menyusun pondasinya biar laku? Dibuatlah surat-surat yang berbahasa Yunani itu dikomandoi oleh Paulus. Kemudian pondasinya setelah Paulus dikuatkan lagi, pondasinya lebih pondasi yang lebih substansi, dikonsilikan di Roma atas dasar intervensi daripada Konstantinopel antara Arius dan Athanasius. Arius kalah, pulang tanpa amplop. Athanasius merdeka. Kemudian di sanalah disebutkan konsili Yesus setara dengan Sang Pencipta. Kemudian ajaran pagannya masuk, nongol Yohanes 1 Pembuka yang diadopsi dari himne Platonis Yunani. Dan seterusnya itu terjadilah perselingkuhan Tuhan. Dibuatlah Yesus menjadi Tuhan juga, setara dengan Sang Pencipta. Nah, ajaran pagan masuk, harus ada yang menembus dosa kita. Yang bagaimana orang-orang dahulu Tuhan minta persembahan kepada Dewa Molok. Di sanalah masuk, harus ada yang mati disalib untuk menumpahkan darahnya menebus dosa manusia. Di kampung halaman Yesus tidak dikenal beginian. Ya, penumpahan darah manusia di tiang salib di kampung halaman Yesus tidak dikenal demikian. Dikenal yang demikian ini bersumber dari Romawi. Itu maksudnya Bu Darni. Semoga tidak mengerti. Izin. Kan Bu Darni ini kan harus tunggu Bu Darni. Aku cuma kasih saran. Bu Darni kan mau gulung Bang Zuma nih. Udah siapkan mie, udah istilahnya mungkin tadi makan yang protein lah ya. Menurutku Bu Darni, jangan Bu Darni habiskan tenaga lawan Bang Handi. Nanti Bu Darni kalah lagi. Jadi mending Bu Darni simpan tenaga, tunggu Bang Zuma, biarkan kita sama grassroots sama bosku dulu. Cocok nggak Bang Handi? Saya nggak melawan Bu Darni, saya cuma beri edukasi aja. Mau terima nggak terima. Satu lagi ya, terakhir dari aku ya. Tetapi yang jelas. Jangan terakhir terusin. Iya, maksudku untuk ke bos, beralih ke bos dulu. Gini, yang jelas kan masih banyak murid-murid Yesus pada saat itu yang menerima dia kan. Tidak ada yang kosong. Yang jelas masih ada banyak pengikut Yesus. Itu dia. Sebenarnya saya tanya, di kampung halaman Yesus ada nggak dikenal pengorbanan darah manusia menebus dosa di kampung halaman Yesus? Kan di Nazaret Yesus lahir kan? Enggak. Mengorbankan begini, membunuh manusia di tiang salib untuk menembus dosa. Ya, tradisi ini dikenal nggak di kampung halaman Yesus? Bukan begitu. Ini penyalipan Yesus itu sudah nubuatan para nabi. Enggak, ini sudah nubuatan ini para dulu, nabi. Bu. Dengarkan dulu penjelasan saya. Di kampung halaman Yesus, tradisi mengorbankan anak manusia menumpahkan darahnya menebus dosa, ini di kampung halaman Yesus dikenal nggak yang kayak beginian? Aku nggak ada pada saat itu di situ, jadi nggak tahu aku dikenal, riwayat di sana. Tidak dikenal. Tradisi Yudaisme, saya jelaskan. Tradisi Yudaisme, kalau orang berdosa itu tidak perlu darah manusia, tapi cukup darah hewan. Sebagaimana yang sering disebut Pak Desugi itu ya, kotoran
kulit Ya, lembu tai itu sapi. bisa tai sapi juga dibakar bisa menebus dosa. Ngapain Tunggu darah dulu. manusia gitu loh. Ini yang mau ku jelaskan itu. Ini yang mau ku babak Iya, belur iya, kalian iya. semua. Silakan. Ini yang mau ku hancurkan kalian semua. Iya, Itu mantap. Keluaran 29 ayat 14 itu maksudnya itu baca dengan baik-baik. Kotoran sapi itu dibawa keluar perkemahan dan dibakar dan sampai habis. Jadi kotoran itu tidak ikut dipersembahkan. Maksudnya daging yang bersih Dibaca itu. akhirnya itulah korban penebus Iya. dosa. Tapi pengertiannya itu kotoran itu dibuang, dibakar. Tetapi daging yang bagus itunya yang dipersembahkan. Jadi kalian salah. Kalian kan untuk ada Dibaca senjata jangan kalian. dipotong Bu Darni, dibaca akhirnya itulah korban penebus dosa. Satu, kalian itu kan disuruh untuk mengimani kitab Taurat. Kenapa kalian menertawakannya? Kan aneh kalian. Allah berfirman, kalian harus mengimani Tidak kitab menertawakan Bu Taurat. Darni. Ya, Kenapa buktinya- kalau ada yang muda, tai sapi saja bisa. Kenapa harus diganti anak Maria? Kenapa Kan cari kalian yang yang sulit? Kalian kan nggak tahu, tai sapinya kan dibuang loh. Tai Dibakar. sapinya itu dibakar di luar perkemahan. Mempersembahkan itu di dalam perkemahan. Yang di luar itu kan dibakar tai-tainya yang di dalam-dalamnya. Gitu Pak De masuk loh. dulu Pak De, ini tai sapi nih Pak De, urusan Pak De ini. Gini loh, jangan dipotong Kenapa ayat saya itu, sampai jangan kepada dibuang ayat selanjutnya, jangan dibuang. Jelas-jelas di situ dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, Ada kulit koma. dan kotorannya, ya. Haruslah kamu bakar di luar perkemahanmu. Ya, koma. Itulah Kan ya koma, kan? itulah korban penghapus dosa. Jadi yang jadi korban penghapus dosa apa? Kulit dan kotoran yang dibakar itu, Bu. Salah, Bu, Pak. salah. Aduh, enggak. Gimana sih, Bu? Bu, Tidak, tidak, baca dari- tidak. Jangan begitulah. Bentar. Aku mau nanya, Bu Darni, itu tai Baca. sapi ada jamurnya nggak? Kan ada Tolong jamur tai nyalain sapi, Bu. sebentar dulu, jangan diganggu ini ada tai sapi nih mau dibahas ini. Tunggu dulu. Tai sapi. Bentar, itu harus dibaca dari ayat 12. Fungsi darah itu untuk melumuri misbah. Iya. Ya kan, fungsi Iya. lemak itu Iya. ditaruh di pangkal misbah, dibakar. Nah, tai sapi dan kulit itulah yang berfungsi menghapus dosa. Coba dibaca dengan baik, Bu. Salah, Bapak yang salah. Coba ya ini. Kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Titik. Di luar perkemahan ada titik. Weh, bukan Ada. titik. Koma. Iya, Bukan koma titik. maksudnya. Udah Ya. koma. Maksudnya Bukan koma. titik. Iya, jadi kotorannya itu kan dibakar sampai habis, kan gitu kan, Pak. Nah, ya udah, bacalah terusnya. Bu, kalau itu titik, maka benar asumsi Ibu. Berarti Itulah seluruh katanya. seluruh Heeh. yang ada pada sapi itu menjadi korban penghapus dosa. Tapi karena di situ koma, maka yang berfungsi penghapus dosa adalah kulit dan kotorannya, Bu. Oh, Pak Tanda Sugi, baca itu menentukan, Bu. Pak Sugi, biar lebih jelas, coba panggil si John Peter orang Yahudi asli. Ini kemarin saya sudah Apa diskusi kata sama dia? Bang Billy, Apa Billy. katanya? Bukan si John Betul. Peter yang orang Yahudi itu. Apa kata dia? John Peter bukan Yahudi, dia orang Lampung. Oh, yang John Peter orang rambutnya Lampung, panjang. bukan Yahudi. Oh, Billy yang Yahudi. rambutnya yang gondrong. Billy. Itu Bang Billy sudah Apa saya katanya? diskusikan kemarin. Memang benar kulit dan kotoran itu menjadi penghapus dosa. Benar Oh. kata Bang Billy. Berarti dia pun botol. Botol dia, botol. Aduh, Oke, gini. Saya luruskan dulu. Gini, Bu Darni. Menurut Bu Darni, yang Iya. menjadi penghapus dosa di data itu apa saja? Silakan Bu Darni, coba sebutkan. Yang di sini yang menjadi penghapus dosa adalah ayat 14 ya. Daging lembu jantan. Daging lembunya nya. Oke, Dagingnya bukan Dagingnya, tainya. Dagingnya, oke. Kita ikuti aja dulu. Jadi, korban penghapus dosa adalah daging gitu ya. Bukan tai sapi yang dibakar, oke.
Iya. Lebih gampang mana, Bu? Lebih guna mana? Menghapus dosa dengan daging lembu daripada membunuh anak orang secara tragis di tiang salib. Lebih mudah mana? Udah aku jawab. Iya, iya. Kata Allah, aku jijik dengan korban bakaranmu. Aku tidak mau lagi korban bakaranmu. Kan katanya. Makanya hanya dengan darah Yesus yang suci itulah. Buset. Kalau Begitu, korban-korban Budarni, jangan binatang tambah-tambah. itu. Iya dong. apa-apa deh, Ada di dong. sini. Jangan tambah-tambah. Biar Di kelar sini dulu ada dia. mobil Ada. berjalan macam-macam. Enggak ada yang seperti itu. Mazmur Pak Sigi, Pak Sugi Enggak ada di darah Mazmur. Yesus itu, enggak ada darah Yesus itu gitu, enggak ada bunyi seperti itu. Mazmur Kalau kita ada perjanjian gimana? lama. Mazmur kita Iya. perjanjian lama, di mana ada kata Yesus dalam perjanjian lama. Maksudnya Aku Pak jijik dengan Sugi. korban bakaran itu, tetapi Iya. darah Yesus itu mana ada seperti itu? Anda ini Nah, mengadi-adi. masuk kita ke perjanjian baru kan gitu. Begitu ajaran Kristen. Nah, kalau perjanjian baru oke. Nubuatan digenapi. Dengar ya. Keluaran 24 ayat 6 sampai 8. Nubuatan digenapi saat kematian Yesus, perjanjian lama. Disahkan dengan darah domba, perjanjian baru dengan darah Yesus sendiri. Gitu. Di perjanjian lama kitab Taurat dengan domba, ya kan? Dengan oke, darah gini, Bu Darni, domba. biar nggak muter. Perjanjian baru darah Yesus. Oke, gini. Di Karena perjanjian darah lama. Yesus suci. Oke. Di kitab Yahudi, Bu, Anda sebut perjanjian lama. Ini dengerin baik-baik. Di kitab Yahudi, Anda sebut perjanjian lama. Ada nggak perintah? Ada nggak perintah membunuh anak orang menebus dosa? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Baik. Nggak ada. Jadi perjanjian Justru lama yang Yahudi ada tidak ada begini. perintah itu. Justru yang ada begini Bang Andi sedikit. Di dalam Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Maka wajar di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus hanya menonton saja pembalasan terhadap orang fasik. Ya baca Mazmur 91 ayat 8 Bu, atau dari ayat 1 Iya. Anda boleh baca. Di situ Mazmur. engkau hanya menonton saja Iya, terhadap iya. pembalasan terhadap orang fasik. Jadi yang benar adalah orang fasik yang dijadikan tebusan, bukan orang benar dijadikan tebusan untuk orang fasik. Anda kebalik-balik itu. Amsal 21 ayat 18 sangat jelas sekali. Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Di Kristen orang benar dijadikan tebusan untuk orang fasik. Kebalik-balik jadinya Anda. Karena gini Pak Sugi, yang menebus manusia itu dari dosa hanya darah yang suci. Kalau darah domba jantan itu kan dia itu sudah tidak suci. Yang Nggak suci ada, tidak Bu. bercacat. Penebusan melalui darah Tidak itu nggak pernah bercacat. diajarkan. Di mana Nah, di kalau dalam kami kitab begitu. perjanjian lama diperintahkan membunuh manusia sebagai tebusan? Tidak ada. Itu dewa Di Molok dalam itu. Nubuatan Yesus di dalam kitab Mazmur, Yesaya sudah tercatat, Pak. Justru kalau dalam kitab Mazmur Yesus cuma nonton. Nih, Mazmur 91. Tidak. Nih saya bacakan. Tidak, mereka menusuk tangan dan kakiku katanya Nih, Pak. Mazmur 22 ayat 91. Nih saya bacakan. Enggak, Ini ini tuh. Mazmur 22 Pak baca. Ayat Bentar, 18 bentar. dan 19. Bentar ya. Di Mazmur 91 ini nubuatan untuk Yesus yang pernah juga dikutip oleh iblis di dalam Matius 4 ayat 6 ya, di ayat 11 12. Mazmur bentar 91 bentar. 91 Ini yang Pak- ya. Bentar Bu. Oke. Ya, ini nubuatan ini untuk Yesus. Ini pernah dikutip oleh iblis di dalam Matius 4 ayat 6. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya, kita baca dari ayat 1 boleh. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap dahsyatnya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi Mazmur 91 ayat 8 kalau kita paralelkan dengan Amsal 21 ayat 8 klop. Di Amsal 21 ayat 18 dikatakan orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Maka wajar di sini Yesus menonton orang-orang pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bukan Yesus yang menjadi korban. Karena Yesus orang suci tidak bisa menjadi korban untuk orang munafik, orang fasik. Ya, yang bisa menjadi korban untuk orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Itu yang benar. Tapi Pak, di dalam Yesaya kata Allah, akulah Allah penebusmu. Kan katanya, memang harus Allah itulah menebus manusia ini. Tunggu dulu. Ganti-ganti Baru sama bosku juga bisa berikan kita baca jawaban. dulu Mazmur Ya, 22 ayat Nggak menonton pada 18. satu sumber. Dan ya, aku terakhir ini ya, bukan terakhir, aku dulu ini. Mazmur berapa? Mazmur 22 ayat 18, 19, 17. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan-gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Kan sudah ada tercatat di dalam kitab Mazmur. Kenapa nggak ada di dalam Al-Quran itu? Makanya kalian nggak tahu tentang penyalipan Yesus. Di dalam kitab Mazmur Yesaya, makanya dibilang Allah, kalian harus mengimani kitab Taurat. Harusnya di Al-Quran itu ada kitab Yesaya dan Mazmur, karena di sana tercatat penyalipan Yesus, termasuk ini tadi yang kubaca ini. Mereka menusuk tangan dan kakiku, katanya. Segala tulangku dapat ku terhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Kan memandangi aja orang semua, termasuk murid-murid Yesus. Memandang semua, tak ada yang menolong dia. Luar biasa. Gitu loh. Nah, oke. Ya, di ayat 19 di sini dia berdoa. Mereka membagi-bagi di ayat 19 ya. Tetapi Iya. Engkau Tuhan, janganlah jauh. Yang kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Dijawab, Bu. Diselamatkan Yesus di sini, Bu. Mana ada diselamatkan? Itu ayat Kan mati 21 kan? itu. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Artinya Tuhan sudah menolong Yesus. Makanya di dalam Ibrani ya kalau nggak salah ya, karena kesalehannya maka doanya didengar. Makanya Yesus selamat. Nah, karena Yesus diselamatkan, maka Yesus hanya menonton saja. Di dalam Mazmur 91 ayat 8, Yesus melihat orang-orang fasik. Ya, pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mazmur 91 ayat 8, jangan dibuang itu. Oh Pak, Gitu loh. kan berarti nubuatan tentang penyalipan Yesus ada kan di dalam Mazmur ini kan Pak? Ada kan? Ada Ini peristiwa tengok, Pak. penyalipan, tapi Yesus cuma nonton. Tengok, ayat 19 yang paling hebat juga. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kan para tentara itu kemarin membagi-bagikan jubahnya Yesus dan mengundi orang itu, mengundi jubah Yesus pada waktu di bawah Yesus disalibkan. Masalahnya Bu Darni, itu jubahnya tuh jubah bekas. Untuk apalah mereka ambil ya? Jubahnya Itulah jubah bunga. itulah luar biasanya Yesus itu. Bukan Bu, itu mau mempermalukan Yesus supaya dia telanjang. Apa pula luar biasa? Itu mau mempermalukan Yesus supaya dia telanjang. Dan yang jelas ada tertulis di Taurat kan? Harusnya ada di Al-Quran. Kenapa nggak ada di Al-Quran ini tercatat? Kenapa nggak ada Pak Sugi? Tunggu. Ya,
Jazakallah khairan buat Sultan kita Paduka. Tunggu lu, Bang Juma nggak ada di bawah. Jangan kalian teriak-teriak apa pula. Ini siapa yang provokasi nih? Oke. Lanjut. Itu kenapa tuh Bu? Dikasih telanjang Yesusnya, kasihan tuh. Bang Julius nggak ada kumute, di mute sendiri. Capek aku ngomong. Iya, soalnya mic aku paling murah di antara kalian semua. Kasihan aku. Iya, aku pun murahnya cuman berapa lah mikku ini, berapa lah aku beli ini kemarin, 200 sekiannya. Alah, Aku cuma 10.000. oh, gitu loh. Jadi kitab Mazmur ini dan Yesaya ini seharusnya kita bahas. Seharusnya di setiap kitab suci di dunia ini harus membahas ini. Kenapa nggak ada yuk di Al-Quran? Makanya kalian menolak Yesus disalib, diserupakan kalian bilang. Sementara di sini udah dibilang jelas-jelas mereka menusuk tangan dan kakiku katanya. Coba membagi-bagikan pakaianku katanya. Mereka menonton, anjing-anjing itu semua menonton aku. Maksudnya tentara-tentara dan orang-orang yang di sekitar itu anjing-anjing. Waduh. Gitu loh. Banyak ini Mazmur ini, banyak kali. Jadi ceritanya Bu Darni itu jubah yang diambil sama tentara Romawi, itu jubahnya sakti nggak? Karena ada cerita juga kan pegang jubahnya sembuh orang tuh. Itu Iya, ada. kalau dijual nggak lah itu Bu. Bukan. Waktu perempuan itu memegang jubah itu karena mau menyembuhkan anaknya itu. Itulah saking luar biasanya Yesus Ya, itu. harusnya jubahnya itu dipakai lah untuk ngobati orang. Ini tak kemana jubahnya sekarang? Itulah. Coba Ibu cari dulu tuh jubah, tombak. Enggak. Ibu cari dulu tuh barangnya. Ngapain itu ku cari? Aku sekarang tinggal menuruti hukumnya, perintahnya. Itu yang Begini. sekarang kulakukan. Bu Darni, kalau memang Yesus itu dipaku tangannya dan kakinya, maka Iya. ada nubuatan untuk Yesus yang gagal. Di mana itu? Di dalam Mazmur 34 ayat 20. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kira-kira kalau telapak jari Yesus ditusuk paku, terus kakinya ditusuk paku, kira-kira ada tulang yang rusak enggak? Ada yang patah enggak? Oh, kan dipaku Patah loh, enggak? Pak. Kan Iya, dipukuli patah enggak? dia, Pak. Kan dipukuli, yes, Pak. Kan dipukuli dia, pertanyaan dicambuk. saya, kira-kira ada tulang yang patah enggak? Dipaku dengan sebesar itu pakunya. Coba Ya, Anda patah lah. raba telapak tangan Anda itu, adakah yang bisa lolos tidak mengenai tulang ketika dipaku? Coba diraba tangan Anda itu. Pak, yang jelas sakit kali lah. Yang jelas sakit lah. Nah ini di nubuatan ini Mazmur 34 ayat 20, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 24 ya. 20. Berarti kalau Yesus itu disalib ada tulang yang patah, Bu. Ini ayat ini tak tergenapi. Padahal di dalam Mazmur 91 ayat 11-12, ia akan melindungi segala tulangmu. Ya. Di situ dikatakan malaikat akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Boro-boro bisa disalib, terantuk kepada batu saja nggak sampai. Nah, gimana dong? Bagaimana di situ dikatakan malaikat akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terantuk. Iya. Jangankan sampai disalib, sampai dipukulin, terantuk ke batu pun tidak boleh Yesus itu. Yesus selalu dijaga oleh para malaikat-malaikat. Makanya kan dia sekarang ke surga kan, Pak? Nah. Kan naik ke surga dia. Kok ke situ? Kok Ya, gitu? itu ujung-ujungnya, Jawaban lain. ujung-ujungnya nggak ada yang terluka-luka kan, nggak ada yang terluka-luka. Akhirnya, Bu, akhir ketika ceritanya. ini yang kita bahas, Gitu Yesus loh, ini Pak. disalib, Bu. Iya, Yesus yang jelas- disalib, tulangnya patah. Berarti Yang ada jelas- nubuat yang tidak Oh, Pak. Bosku, terpenuhi. mungkin bantu jawab. Oh. Bosku, bantu jawab. Biar Yang nggak jelas kan dia tersalib kan, Pak? Yang jelas dia disalib ada nubuatan kan? Oh enggak, Yesus nonton. Mau dibuang, Aduh. Mazmur 91 ayat 8 mau dibuang. Coba Bang Bos ini dulu gantian yuk. Gimana coba? Bosku.
Ganti-gantian biar nggak capek. Ya, gantian silakan sama yang lain. Ala Yubi suruh kerja. Ayubi, Ala Yubi kerja. Bang Aku Julius. kadang bingung ya. Kalau Bang Zuma silakan. sanggup dia teriak lama kali. Kalau kita bentar ini udah capek ya. Iya. Mana ada Bang Zuma? Enggak. Ini Bang Ini Zuma terlalu naik, Bang Zuma naik. Iya. Ya mungkin dari bosku ada yang mau ditambahin penjelasan Bu Darni. Tadi Anda setuju atau sebenarnya Anda kesal juga sama Bu Darni? Tentang apa itu bosku? Gimana bosku? Pertanyaan Ya, apa itu tadi? Wah nggak didengar rupanya dari tadi. Kasihan Bu Darni udah Capek bela. deh kalau suruh ngulang. Iya, kasihan Bu Darni udah mati-matian memperjuangkan Kristen nih tadi. Lu buatan Yesus gitu ya. Iya, Jadi, itu. Aku tanya aja, dasar itu ketuhanan. jubahnya Yesus kemana sih? Jubah yang diambil sama Romawi itu. Itu kan harusnya orang Romawi itu kan tahu tuh jubah sakti itu. Kok nggak dipakai nyembuhin orang? Ya, terus kalau nggak dilelang lah. Dilelang tuh bisa mahal tuh. Ustaz Tugi, suaranya kedengar kali Ustaz Tugi. Ya, gimana tuh bosku? Masalah jubah tuh nggak perlu lah dibahas. Kalau boleh aku mau bertanya lah. Dari kemarin aku mau bertanya nih. Oh, gantian bertanya ya. Boleh. Coba tanya dulu Iya. Ustaz Sugi, pasti nggak? Tapi suhunya pun nggak ada nih Bang Zuma nih. Entah kemana dia. Ngapain harus suhu? Yang dilawan cuma Lah. cecungut. Kan yang dilawan cuma cecungut. Harus suhu menurut jawab lawanku. Iya, masalah elunya cuma cecungut, ngapain gitu. Udah mau tanya apa? Tanya apa? Jadi Tanya begini apa? sebenarnya aku ya. Jawab aja. Lu kayak pinter aja mau sama Iya. Banyumas, lu kelas curut begini lu. Bang bosku tanya aja, santai aja, di sini para ahli kok. Jadi Teman-teman gini, kita. aku kan belajar Alkitabku, aku paham lah Alkitabku. Mau kalian putar balik, mau kalian gimana, aku tahu. Bagaimana kamu paham kok nggak bisa baca kok? Gimana? Bagaimana kamu paham Bible kok nggak bisa baca? Kok nggak bisa baca? Aku kan bisa baca. Coba baca Yohanes 1 pasal 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Itu bahasa firman. Indonesia. Lah ini Bibelku. Ada di tangan nih. Bahasa Indonesia aslinya. Kok aslinya? Ini kan asli. Emang bahasa Indonesia asli. Jadi maksudnya gimana? Bibel Begini gimana? begini mau lawan Banyumas. terjemahan itu? Sejak kapan terjemahan itu asli ya? Jadi Bibel Begini ilmumu lawan Banyumas. Bos, kalau mau baca itu gini loh. Anarki and Holocaust, kae Holocaust and Prostonteon, kae Theos, Hologos. En Hologos. Hautos and anarke Prostonteon, Panta di auto ageneto. Nah, kayak gitulah bahasa Yunani lah. Saya aja ngerti kok. Ayo. Kalau bahasa Yunani saya nggak bisa, Pak. Oh, enggak Ya, bisa berat. ya. Aku memahami Alkitabku, aku paham tafsirannya. Mau kalian tafsirkan? Oke, coba kita tes satu kata. Gitu. Aku tes satu kata, dengerin. Ya, satu kata nih yang sering gue biar sadarkan teman-teman kita Kristen ya. Sorry ya, Bro. Theos itu artinya apa ya? Kalau ke bahasa Indonesia, Theos. Theos itu Tuhan. Oke. Kenapa diterjemahnya menjadi Allah gitu di Indonesianya? Benar atau salah tuh? Kalau terjemahan ke Indonesianya, ya itu kan mengambil dari kata apa ya? Nggak apa-apa. Dari mana? Dari Waduh, kucluk. ngomong masih gagap padahal. Mengambil dari kucluk. Gimana Dari mana maksudnya? ngambilnya? Itu kan. Ini kan Bang udah Andi. Ya.
Kalau kita Bentar, lihat bahas aku mau bahasa bertanya, bentar, aku mau bertanya sedikit bang, ya benar ndak di situ dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sesuai dengan terjemahan ndak ya? Pada mulanya adalah firman, firman itu beserta Allah, firman itu adalah Allah. Nah, sementara kalau bentar, kalau di teks aslinya di situ dikatakan en prostonteon, artinya God mana tadi? NHRK hologos, kai hologos. He was mana sih ayat nih? Bentar ya. The God and God was the word. Tuhan adalah kata-kata. Ya. God and God was the word. Tuhan adalah kata-kata. Ngomong apa sih Bang? Nah, memang seperti itu kok nih. Ya, kalau dalam bahasa aslinya itu kan dikatakan begini. Bang capek-capek ini udah diterjemahkan dengan baik dan benar. Tinggal baca aja pada Nenek mulanya kiper. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Ini itu saya adalah bahasa teks aslinya, Bos. Bahasa teks aslinya itu hologos. Ya di NRK and hologos, kai hologos and prostonteon, kai theos hologos. Artinya theos adalah logos, kata-kata. Nih, word, kata-kata. And God was the word. Artinya apa? Tuhan adalah kata-kata. Tuhan adalah firman. Nah, terus Lah ya, berarti Tuhanmu kata-kata, firman. itu kan terjemahan Abang. Itu kan Kok terjemahan ini Anda. ini terjemahan aslinya seperti itu. Makanya Logos, nih. NRK and hologos, kai hologos and prostonteon. Ya, kai theos, nih, kai theos and hologos. And God was the word. Tuhan adalah kata-kata. Nah, itu kan terjemahan Abang kan? Kok terjemahan saya? Terjemahan bahasa Dengar. aslinya itu. Jadi kata-kata itu ibarat bahasa manusia, tapi ini Allah. Firman. Gini Pak De, biarin Pak De. Kaget dia. Jangan terlalu Udah sulit lanjut, gini. Bang Adi. Gini bro, Allah itu Bos firman. Q. Bro, kita permudah aja dulu ya. Menurut kamu, terjemahan LAI Yohanes 1 itu benar menurut kamu apa salah? Benar. Benar, baik. Kita cek ya, satu kata ya. Kita cek ya. Di situ ada kata theos, gitu ya. Astaga, dari awal saya mau bertanya malah saya Ini dengerin dulu baru satu kata doang begini lu mau lawan Banjuma. Saya tes dulu gitu. Tadi saya nggak sebenarnya nggak begini kalau tadi kamu nggak sombong gitu loh. Saya mau tes kayak ke pintaran kamu dikit. Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa ya? Coba, bisa nggak? Satu kata loh yo. God. Ya, pintar. God itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Tuhan. Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Tuhan. Kenapa di terjemahan LAI adalah Allah? Kenapa? Kok bisa? Salah apa benar tuh? Benar. Jadi kamu nggak normal ini bahasanya ini. Udah tadi Theos diterjemahkan menjadi Tuhan, di terjemahan Bible-mu Allah, kenapa lu benerin? Lu ngomong dong salah. Jadi begini. Kelas di begini lu mau dalam lawan agama Banjuma? Anda kata Tuhan dalam agama Anda sama di Kristen. Nggak usah dalam agama Anda, nggak usah pindah-pindah. Ini kenapa LAI menerjemahkan kata Tuhan menjadi Allah? Itu menurut kamu benar atau salah? Benar. Tuhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Enggak. Saya tanya dulu. Nggak usah lu tanya, nggak usah. Satu kata doang kok puter-puter, susah amat sih lu. Saya tanya dulu. Theos, apa bedanya Tuhan sama Allah? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tuhan. Nah, kenapa menjadi Allah di LAI? Kenapa? Kenapa bukan Tuhan di sana? Di LAI kan juga banyak Allah di sini tertulis. Akulah Tuhan Allahmu. Ini dia nih, ke kelas begini mau lawan sama Banjuma, kelas begini.
Nah, Satu kata doang. di Alkitab pun kan ada banyak tertulis Allah. Makanya saya tanya kepada Anda, apa bedanya? Coba jelaskan perbedaan Tuhan sama Nggak usah Allah. nanya, nggak usah nanya. Lu udah salah lu. Balik nanya lu. Di mana ada kata Allah di Biblemu di original teks? Di mana? Original teks maksudnya Kata Allah itu original teksnya ada nggak di Biblemu? dari Yohanes 1 ayat 1 aja kan udah Terserah lu cari aja di mana akar kata Allah di Biblemu ada nggak di original teks? banyak kata Allah di dalam Alkitab. Yohanes Di mana? 1 ayat Tunjukkan 1 di mana? banyak. Di mana? Firman itu adalah Allah, kan ada Itu Allah. bahasa Indonesia, Alek. Original teks, ngerti nggak sih lu? Original Bahasa teks, aslinya, akar bahasa kata, aslinya. bahasa aslinya. Tuh, di mana? Ini sudah bahasa asli, bosku. Bahasa asli bahasa Indonesia, Pak deh. Lah, Kelas kucluk begini lo mau lawan Banjuma. Sejak kapan terjemahan itu asli, bos? Bos, kitab ini terjemahan. Nggak ada terjemahan itu asli. kok nggak ada terjemahan asli? Loh, sejak kapan terjemahan itu asli? Yang asli itu ya yang original teks itulah, itu Kalau baru benar-benar sama asli. aslinya, apakah itu nggak asli? Dari mana sama aslinya? Orang di situ dikatakan Theos, diterjemahkan jadi Allah. Melenceng jauh banget. Allah itu nama. Ya, Allah itu nama. Nama Makanya Sang saya bilang Pencipta. tadi, ada Iya, perbedaan. ini saya terangkan. Ya, Allah itu nama Sang Pencipta. Bahkan Makanya Kristen saya bilang ada Arab. perbedaan. Dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin. Kan Anda tanya tadi apa bedanya Tuhan dan Allah. Ini mau saya jelaskan. Mau? Ya. Nah, Allah itu nama. Baik orang Islam maupun orang Kristen Arab itu memaknai Allah itu nama. Makanya Anda lihat di dalam kamus Alkitab Al-Muqaddas, ya, karangan Munjid Al-Yasu'i, di situ dikatakan Allah, ismu, zat, Al-wujud. ya. Di situ dikatakan Allah itu adalah nama dari Tuhan Sang Pencipta. Nah, Kristen di Indonesia memaknai Tuhan Allah itu adalah gelar. Ini entah dapat dari mana. Bahkan kalau Anda lihat di dalam kamus, Diam dulu. Belum kelar. bahkan kalau Anda lihat di kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Sang Pencipta. Nama Tuhan dalam berbahasa Ya. Arab Sang Pencipta. Sang Pencipta. Nah, Kristen, nah ini Tuhan ya, Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu gelar dari Sang Pencipta. Namanya Allah. Begitu, Bos. Coba kamu kembali ada apa itu Tuhan, apa itu Allah di Biblemu? Apa itu? Coba kau yang jelaskan. Saya tanya gini. Ya enggak usah kau lagi yang jelaskan. Apa itu Tuhan, apa itu Allah di Biblemu? Kau lagi Dapat nama Allah itu dari mana? Apakah dari Al-Qur'an ada. Lah, Al-Qur'an tulisannya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Begini, Bang. Ya, begini. coba dengerin dia si kuculuk nih. Coba dengerin. Jadi pengenalan tentang Allah ini kan dasarnya dari Abraham. Nah, apakah Abraham menyebut Allah di zaman dahulu sebelum Al-Qur'an? Mana di perjanjian lama itu ada kata Allah? Lah, di dalam Alkitab akulah Tuhan Allahmu kata Itu Allah. bahasa Indonesia kuculuk. Saya mau tanya kenapa Kelas begini lawan Banjuma, Pak De. kenapa orang Yahudi dan Anda itu beda nama Allahnya coba? Sementara Tidak, orang Yahudi, Bang. Tadi bentar. Nabi orang Yahudi. Bentar. Bentar, Nama Bang. Allah. Oke, saya jawab. Ya, tadi udah saya jawab sebenarnya di awal tadi. Tidak pernah ada perdebatan antara Yahudi dan Islam mengenai nama Tuhan. Tidak pernah terjadi. Bahkan awal-awal Islam datang, Terjadi, Bang. ya, di mana sejarahnya? Di mana? Loh, kan Di mana sejarahnya orang Yahudi pernah debat masalah nama ketuhanan Allah dengan Yahudi Islam? bukan Allah. Nama Tuhan Yahudi Bang. bukan Allah. Kalau ngomong harus pakai data, Bang.
Ya Anda mengatakan terjadi di mana? Mana sejarahnya? Di mana Yahudi mengakui Tuhannya Allah? Coba. Wah, jelaskan. banyak sampai sekarang. Contoh, ya Jadi nama Rabi Tuhan Yahudi se- Dengarkan seandainya- dulu, kau bertanya orang jawab, dengarkan. Contoh Rabi siapa? Tobias Singer. Tobias Singer mengatakan nama Tuhannya Allah. Sekarang coba deh, Yahudi mana yang menyamakan Tuhannya sama dengan Kristen? Coba carikan saya. Anda lihat di YouTube, rabi-rabi Yahudi di YouTube banyak tuh. Rabi-rabi Yahudi menyamakan Tuhannya namanya Allah. Banyak. Aku herannya nabi di dalam kitab Anda itu orang-orang Israel kayak Musa. Pokoknya nabi-nabi Israel, tapi kok namanya bikin sendiri Allah gitu. Padahal Kok namanya nama bikin Allahnya sendiri? Allah. Anda nggak baca kitab Anda. Di dalam kitab Anda mengatakan bahwa aku belum memperkenalkan namaku. Kan jelas itu. Tuhan belum pernah memperkenalkan namanya. Di sana disebut Yahweh. Yahweh itu kalau di Islam, Yahwah, itu setara dengan Asmaul Husna. Apa arti Yahwah di situ? Dia yang ada dan tetap akan ada. Itu kalau di Islam setara dengan Asmaul Husna, namanya Al-Hayyu. Sifat. Al-Hayyu yang artinya maha kekal. Gitu loh. Kalau namanya belum disebutkan di dalam kitab Anda, tidak pernah menyebutkan namanya. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah itu jelas Tuhan belum memperkenalkan namanya. Gini aja deh Pak De, kalau ada Yudaisme jalan-jalan ke Monas nih, Pak De ya, izin Pak De. Di pas pertengahan di sebelahnya kan ada gereja katedral tuh gede banget. Terus di sebelah kirinya kan ada Istiqlal tuh, gitu ya. Nah dia udah kebelet nih, harus tefila nih, gitu ya. Kira-kira dia ke katedral apa ke Istiqlal ya? Kalau saya yang gini Pak De, ada Yudaisme nih kebelet nih, ingin tefila nih di Monas tuh ya, di Monas gitu ya. Jalan dia ke lapangan Banteng, pas kemudian di sebelah kanan ada katedral, sebelah kiri ada Istiqlal. Dia pengen tefila Pak De. Dia masuk ke katedral apa masuk ke Istiqlal? Nah, masuk ke Istiqlal lah. Mana mau orang Kristen masuk ke orang Yahudi masuk ke gereja, nggak ada. Nih ya saya buktikan ya bahwa Tuhan belum memperkenalkan namanya nih. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan bertanya kepada aku bagaimana tentang namanya. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku. Enggak menyebutkan namanya di situ. Enggak ada disebutkan namanya. Tuhan belum pernah memperkenalkan namanya kepada Musa. Ya, cukup katakan kepada orang Israel, aku adalah aku. Nah di Islam nanti baru diperkenalkan namanya di surah As-Saff ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat lidzikri. Aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dengan cara sholat. Nah, Tuh. di dalam Alkitab kan dikatakan gitu juga. Aku inilah Tuhan Allahmu. Itu terjemahan, bos. Nggak ada di dalam bahasa aslinya itu nggak ada. Nggak ada kata Allah di situ. Ah kau ini ngadi-ngadi kau ini. Jadi menurut Anda, Tuhannya Yahudi itu Allah gitu. Bukan Yahweh gitu. Ya buktinya kalau dia mau tefila dia masuk ke masjid. Gimana sih lu? Sudah aku terangkan tadi. Ya, sudah aku terangkan tadi. Di dalam kitab mereka itu masih menyebut setara dengan Asmaul Husna. Yahwah artinya dia yang ada dan tetap akan ada. Itu sesuai dengan Asmaul Husna Al-Hayyu. Artinya dia yang maha hidup.
Belum memperkenalkan namanya. Wah, parah kau ini, bos. Capek dah gua nerangin, nggak paham-paham juga. Ya itu. Nih. Itu dia untuk kaum Islam mengakui bahwasanya semua nabi itu adalah beragama Islam, bahkan Yesus Islam, padahal Islam baru lahir. Gimana? Oke, terangin Pak De. Gini ya, Anda tahu arti Islam enggak? Bentar. Supaya Anda paham, Anda tahu Islam enggak? Arti Islam tahu enggak? Muslim. Arti Muslim tahu enggak? Tahu enggak, Bos? Muslim. Ya, Apa artinya agama. Muslim? Apa? Ya agama Anda itu Muslim. Aduh, gini ngomong lawan Bang Juma. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Musa orang yang berserah diri kepada Tuhan atau orang yang ingkar kepada Tuhan? Berserah diri. Nah, terus Muslim dia. Termasuk Yesus adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan. Gitu Anda ceritanya, lihat, makanya kalian Muslim bentar. Lu dengerin dulu lu, ngoceh melulu. Anda lihat ketika Yesus itu mau ditangkap, dia sembunyi di Taman Getsemani. Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, biarlah berlalu. Tapi jangan menuruti kehendakku, biarlah berlalu menurut kehendakmu saja. Tuh, Yesus menyerahkan nasibnya kepada Tuhan, berserah diri dia. Itulah yang namanya Muslim. Sedangkan Kristen orang yang ingkar terhadap perintah Tuhan. lucu-lucu pintar kalian memuslimkan semua orang ya. Memang itu artinya Muslim. Coba Enggak gua dibuat-buat. Dia mau Coba Iya, gua hajar makanya balik Pak De. kita Bosku, dengerin dulu, dengerin. Apakah Yesus ada Kristen? Apakah ada para nabi Kristen? Nabi Kristen. Apakah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa ada yang Kristen nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ya karena kami tidak menyebutnya sama seperti kalian itu. Kalian Ya karena bilang Kristen itu buatan berarti secara tidak langsung kami Muslim dong ya. Kristen itu. Tidak, ada orang yang ingkar. Contoh, Tuhan melarang makan babi, Anda makan babi. Kami Tuhan bergerak melarang pada makan Tuhan babi, dong, kami. Anda makan babi. Dari mana Anda Muslim? Kan Muslim Muslim tadi itu katanya orang yang menyerahkan diri taat dan kepada tunduk Allah. kepada Tuhan. Lah, kami tunduk pada Tuhan lah. Kepada siapa? Apanya kami yang tunduk? tunduk? Kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, ya kan, kamu harus bersunat. Kenapa kamu gak sunat? Mana tundukmu? Ya ayo, Hah? tundukmu mana? Membangkang kau. Sunat gimana? Membangkang. Coba saya tanya, sunat itu artinya apa dan ceritanya Dipotong gimana? kulitnya. Abraham itu Allah mengatakan kau sunatlah anak-anakmu. Jadi menandakan itu Iya, iya. anak keturunan daging Abraham. Oh, bukan. Anda salah. Di situ ada orang lain juga. Di situ ada orang lain juga. Jangan salah Anda. Kejadian 17 ayat 14 itu dibaca itu. Itu ada Iya, orang kan. lain juga, bukan cuma keturunan Abraham. Gimana? Dan orang-orang yang kaum Abraham secara daging dan kami bukan mengakui keturunan sunat Abraham hati. secara daging. Jadi kami Sunat nggak hati. terima. Tapi kalian mengaku secara daging keturunan Abraham nggak apa-apa. Kalian terima. Ada jadi orang ini. Bos, di Bos sini Pio. Terusin Pak De, hajar Pak De. nih ya, di dalam perintah sunat ini bukan hanya keturunan daging saja, tetapi orang-orang yang mengikuti Abraham juga harus disunat. Makanya baca dari ayat 13, orang-orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang kau beli dengan uang ya harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikurat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Jadi jelas yang disunat bukan hanya yang ada keturunan daging dengan Abraham, tetapi orang-orang Iya. yang mengikuti Abraham juga harus disunat. Yang lahir dilenyapkan Abraham di rumah Abraham. Yang tidak disunat harus dilenyapkan dari buka bumi. Iya. Nah, kenapa kita bersunat? Karena kita mengikuti ajaran Abraham. Sesuai Kejadian 17 ayat 13. Orang-orang yang dibeli, orang-orang yang ada di rumahmu juga harus disunat. Itu pengikut-pengikut Oh, Abraham.
Berarti Anda lahir di rumah Abraham gitu. Oh, ini orang itu hanya kiasannya, hanya contoh. Gitu loh. Ya. Gini aja bro, besku, lu kenapa nggak disunat? Kenapa? Kan udah saya jelaskan, saya bukan keturunan Abraham Oke, atau kaum baik. Abraham. Oke, baik. Kalau Jadi Yesus tidak disunat, dengerin, saya dengerin. Yesus itu keturunan Abraham nggak? keturunan, makanya Yesus disunat. Tapi kalau Oke. kalian sangka Memang ada sambungannya Abraham ke Yesus, Pak Dek? Nggak ada. Orang Yesus terlahir ajaib. Memang ada Gimana? keturunannya Abraham ke Yesus, bro? Ada. Ada. Anda kan berkata gini, kami bukan keturunan Abraham, jadi kami nggak Yesus disunat. keturunan Abraham. Dengarkan dulu. Alasanmu nggak disunat, kamu bukan keturunan Abraham. ya, Yesus disunat, memang Yesus keturunan Abraham. iya. Dari mana runutannya? Kok dari mana? Abraham. No, Abraham. Nyambungnya kemana? Nyambungnya Isa ke Yesus dari mana? Lah kan di Matius 1 ada ayat 1 ada itu. Nah, nyambungnya kemana? Emang Yesus punya bapak kandung? Loh. Maria itu Kena lagi lo ya, keturunan kena lo di sini ya. Abraham tuh Maria. Kena lo di sini. Keturunan Abraham tuh Maria. Memang Yahudi harus berdasarkan keturunan dari ibu. Dari bapak juga nggak bisa kena dong Yesus. Kan bukan dari Kena, bapak. emang Dia Yesus punya bapak kandung. Yesus punya bapak kandung. Makanya saya ambil makanya harus dari ngeyel itu, gitu. Karena Yesus tidak punya bapak kandung dari daging. Ya berarti Makanya artinya saya- bukan Yesus bukan keturunan Abraham. Kok nggak keturunan Abraham? Jelas Dari di Matius mana? 1 Dari ada mana? tuh. Coba lu jelaskan dari mana? Ngarang terus lu ya. Dari Di mana? Matius 1 ada silsilah Yesus, ada saudara. Coba lu Pasti tahu. sebutkan silsilah Yesus. Dari mana itu? Dari Abraham sampai ke Yesus. Siapa nama bapaknya Yesus? Ayo, siapa nama bapak Yesus? Di situ. Bapak Yesus kan tidak ada, dia kan lahir tanpa bapak. Ya berarti bukan keturunan Abraham. Berarti bukan keturunan Abraham karena tidak punya bapak. Maryam itu keturunan dari Abraham. Emang Yahudi itu berdasarkan keturunan dari ibu? Karena Yesus Binnya dari tidak ibu punya gitu. bapak secara jasmani. Makanya saya ambil dari ibu. Memang bisa begitu kami dari ibu? Nggak bisa. Yahudi, aduh capek deh. Nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Lah, kalau saya ambil dari bapak coba, kan bukan keturunan bapaknya tuh. Ya berarti bukan keturunan Abraham dia, buku celuk. Mamanya kan keturunan Abraham, kecil. Jadi udah jelas Oke. di situ, saudaraku. Ya Jadi udah, kami lu ngejel, kita skip di sini, gitu ya. Kan kami Hmm. keturunan Abraham secara Oke. jasmani. Jadi menurut kamu sunat itu tidak wajib ya? Sunat hati yang wajib, sunat itu Sunat hati enggak. bagaimana? Jadi hatimu disunat, matilah kau. Lah, katanya baca Alkitab, masa nggak ngerti tentang sunat hati? Coba jelaskan apa itu sunat hati. Sunat hati ya, astaga. Katanya belajar Apa itu? Alkitab. Di Aku nggak- dalam Alkitab itu, Alkitab kekristenan itu sangat banyak yang tidak mengerti. Aku nggak ngerti yang namanya sunat hati, jelasin. Aku nggak ngerti yang namanya sunat hati. Gimana caranya hati disunat? Coba jelasin. Kebiasaan burukmu yang lama itu dipotong, ditinggalin. Yang kamu dari pemabuk, sekarang kamu ngikut Yesus jadi tidak pemabuk. Yang kebiasaanmu menipu, berdusta, setelah mengikut Yesus kamu disunat hati. Kau tinggalkan itu. Tapi kenapa di perjamuan kudus masih ada yang mabok? Bagaimana tuh? Loh, kok dapat kayak gitu? Gimana tuh buktinya tuh ayatnya? Emang nggak minum alkohol dalam perjamuan kudus? Kena lagi dia. Di mana ayatnya tuh? Perjamuan Kasih ayat. kudus itu minum anggur loh. Perjamuan kudus tuh mabuk di mana ya? Anggur. Perjamuan Ayo. kudus anggur gitu, jadi mabuk gitu. Nggak pernah lihat dalam gereja pada minum minuman. Nggak pernah lihat. Minum anggur itu bukan mabuk, saudara. Terus apa? Perjamuan kudus kok mabuk? Makanya kasih ayat dong atau bukti gimana Tes gitu tes. kan. Dengar suara saya Bang Andi. Ada Pak De. Oh ya udah. Bro, Anggur itu bro, kan menurut melambangkan kamu Yesus. alkohol itu Kristen haram atau tidak? Alkohol. Alkohol
alkohol itu tidak haram, tapi kalau mabuk berarti menjadi haram itu. Ngadi-ngadi.